Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami akan mempresentasikan final project kelompok kami dari mata kuliah Bahasa Pemrograman Kotlin. Kami dari kelas S1 SI01. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami dahulu dengan saya sendiri. Nama Mitasya Kalisna Gevin Titansilah, NIM 24123154. Lalu Saya Safira Andir Parasya dengan NIM 24123119. Dan saya Ditriaka Putri Wijaya dengan NIM 24123130. Oke teman-teman, mari kita masuk ke bagian penjelasannya. Aplikasi yang kami buat adalah sebuah sistem pelacakan pembelajaran berbasis konsol yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengelola, memantau, dan mengevaluasi progres belajar terhadap berbagai materi yang sedang atau akan dipelajari. Dalam penggunaannya, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan daftar seluruh materi belajar beserta status perkembangannya, mengubah status belajar suatu materi sesuai dengan kondisi aktual, melakukan simulasi proses belajar yang menyesuaikan jenis materi, dan juga melihat ringkasan progres belajar. Aplikasi ini menerapkan prinsip objek orientasi programming seperti abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Kelas abstraksi menjadi dasar dari seluruh jenis materi yang tersedia. Melalui antarmuka berbasis teks, aplikasi ini dirancang sederhana namun cukup fungsional untuk memberikan gambaran progres pembelajaran yang sistematis dan mudah dipahami oleh pengguna. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan konstruksi kode dan juga konsep OOP-nya. Kita mulai dari abstraction, yaitu penyembunyian detail implementasi dan hanya menampilkan bagian penting dari sebuah objek. Dalam program ini, kami membuat sebuah abstract class bernama materi. Kelas ini menyimpan properti dasar, yaitu nama dari materi dan status belajarnya, yang didefinisikan dengan tipe enum status belajar. Karena materi adalah abstrak, kita tidak bisa langsung membuat objek dari kelas ini, tapi kita bisa membuat kelas turunannya, seperti materi programming dan materi soft skill, yang akan dijelaskan teman saya nanti. Di dalam materi, kami menyediakan fungsi getNama dan getStatus sebagai getter dan setStatus sebagai setter. Properti nama dan status dibuat private untuk membatasi akses langsung. Ini adalah bagian dari enkapsulasi. Kelas ini juga punya metode abstract fun, proses belajar, yang belum memiliki isi. Metode ini akan di-override oleh kelas turunannya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan penerapan encapsulation dan inheritance dalam program ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, properti nama dan status pada kelas materi bersifat privat. Ini merupakan inti dari encapsulation, yaitu penyembunyian data agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Data hanya dapat dimodifikasi melalui metode yang telah disediakan, sehingga perubahan status materi tidak dapat dilakukan sembarangan. Untuk inheritance, kami membuat dua kelas turunan, yaitu materi programming dan materi soft skill. Keduanya mewarisi kelas abstrak materi dan wajib mengimplementasikan fungsi proses belajar yang telah didefinisikan secara abstrak di kelas induknya. Ini memungkinkan setiap kelas memiliki cara belajar yang berbeda meskipun menggunakan metode yang sama. Masuk ke bagian polymorphism, fungsi proses belajar dapat memberikan perilaku yang berbeda tergantung objek yang digunakan. Dalam program, daftar materi disimpan dalam bentuk list materi, dan ketika fungsi proses belajar dipanggil, Kotlin secara otomatis menjalankan versi fungsi sesuai jenis objek, apakah materi programming atau materi soft skill. Selain itu, terdapat beberapa fungsi tambahan seperti tampilkan materi, ubah status materi, dan tampilkan progres. Contohnya, pada ubah status materi, pengguna dapat memilih materi berdasarkan indeks dan mengganti statusnya melalui setter. Sedangkan pada fungsi tampilkan progres, menghitung dan menampilkan jumlah materi berdasarkan status 6 yang sedang digunakan. Oke, selanjutnya ini adalah demonstrasi proses input dan output dari aplikasi yang kami bangun. Aplikasi ini berbasis teks dan dijalankan melalui terminal dengan antarmuka berupa menu interaktif yang dapat diakses menggunakan input angka dari pengguna. Saat pertama kali dijalankan, pengguna akan langsung disambut dengan tampilan menu utama. Menu ini berisi 5 opsi utama, yaitu yang pertama ada menampilkan semua materi yang tersedia, yang kedua mengubah status belajar suatu materi, yang ketiga menjalankan proses belajar terhadap semua materi, yang keempat melihat progres pembelajaran secara keseluruhan, dan yang terakhir kelima yaitu keluar dari aplikasi.
Kita mulai dari menu pertama. Ketika pengguna mengetik angka 1 dan menekan enter, sistem akan menampilkan daftar seluruh materi yang telah dimasukkan sebelumnya ke dalam program. Output yang ditampilkan mencakup nama materi dan status belajarnya, yang ditampilkan dalam format nama materi lalu status. Status ini diperoleh dari enumerasi status belajar yang terdiri dari 3 pilihan, yaitu belum belajar, sedang belajar, dan selesai. Dalam contoh ini kita bisa lihat bahwa beberapa materi seperti OOP atau Kotlin Collection masih berstatus belum belajar. Selanjutnya, saya pilih menu nomor 2 untuk mengubah status belajar suatu materi. Setelah kita memilih menu ini, program akan kembali menampilkan daftar materi beserta indeksnya. Pengguna kemudian diminta untuk memilih nomor urut materi yang ingin diubah statusnya. Misalnya, saya pilih materi nomor 1 yaitu OOP. Setelah itu, sistem akan meminta kita memilih status baru. Input dilakukan lagi menggunakan angka di mana 1 berarti belum belajar, 2 berarti sedang belajar, dan 3 berarti selesai. Saya pilih opsi 2 untuk mengganti status menjadi sedang belajar. Setelah input dikonfirmasi, program akan kembali ke menu awal. Menu ketiga adalah proses belajar, yang dapat dijalankan dengan memilih angka 3. Fungsi ini memanggil metode proses belajar dari setiap objek materi yang ada dalam daftar. Output yang dihasilkan berbeda-beda tergantung dari jenis materinya, sesuai dengan konsep polymorphis. Untuk materi programming seperti OOP atau Kotlin Collection, outputnya adalah pesan memproses materi pemrograman. Sedangkan untuk materi seperti public speaking yang masuk dalam kategori soft skill, outputnya adalah mendalami materi soft skill. Ini menunjukkan bahwa meskipun semua objek dipanggil melalui referensi bertipe materi, setiap kelas turunan memberikan output yang spesifik sesuai tipenya masing-masing. Lalu kita masuk ke menu keempat, yaitu menampilkan progres belajar. Setelah pengguna memilih angka 4, program akan menghitung total seluruh materi yang ada, kemudian menghitung berapa yang masih belum dipelajari, berapa yang sedang dipelajari, dan berapa yang sudah selesai. Output ditampilkan dalam bentuk teks dengan format yang informatif dan terstruktur. Seperti ini, total materi jumlah, belum belajar, sedang belajar, dan selesai. Informasi ini sangat membantu pengguna untuk mengetahui sejauh mana progres belajar mereka terhadap semua materi yang dicatat. Terakhir, jika pengguna memilih angka 5, maka aplikasi akan menampilkan pesan penutup dan proses dijalankan selesai. Ini menjadi tanda bahwa program telah dihentikan secara normal oleh pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi ini menggunakan interaksi berbasis input angka yang sederhana namun efektif. Output yang dihasilkan juga bersifat real-time, ditampilkan langsung di terminal dan mencerminkan perubahan data dari setiap aksi yang dilakukan oleh pengguna. Desain input-output seperti ini cocok digunakan pada aplikasi berbasis CLI atau Command Line Interface dan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi antarmuka grafis di masa depan. Sekian penjelasan dari saya terkait bagian input dan output aplikasi. Terima kasih telah menyimak.